Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Apabila Anda seorang muslim dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan tuliskan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang selalu mencintai beliau akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, setiap manusia di dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari yang namanya berdoa. Apalagi kita sebagai orang muslim sangat dianjurkan sekali untuk berdoa ketika mendapatkan kesulitan dan mempunyai hajat yang belum terpenuhi. Doa juga dianggap sebagai ibadah yang mendalam yang dapat dilakukan oleh umat muslim. Dengan berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menilai seberapa besar kepasrahan kita kepadanya dan seberapa yakinkah kita akan kebesarannya. Namun tidak semua doa disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui bahwa ada juga doa yang diizinkan oleh Allah dan ada juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah doa akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena keburukannya, sehingga Allah benci ketika doa demikian terucap. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh tidak menyukai orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-A'raf ayat 55. Imam As-Sadi menjelaskan maksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksud melampaui batas di sini adalah melampaui batas dalam segala hal, termasuk tindakan melampaui batas adalah meminta sesuatu yang tidak pantas, berlebih-lebihan dalam berdoa, atau mengeraskan suara dalam berdoa. Semua itu termasuk bentuk melampaui batas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsir As-Sadi halaman 291. Berikut ini adalah 5 doa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah berdoa hanya meminta kebaikan dunia saja. Seseorang yang berdoa hanya mengharapkan kebaikan dunia saja adalah orang yang sangat rugi dalam hidupnya. Orang yang seperti ini telah dibutakan hatinya dan terhijab dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Mereka tidak sadar bahwa kekayaan atau kedudukan di dunia semua ini bersifat sementara dan akan ditinggalkan. Sedangkan akhirat
bersifat kekal dan abadi. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tidaklah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat." Quran Surah Al-Baqarah ayat 200. Yang terbaik adalah meminta diberikan kebaikan dunia dan di akhirat, karena Allah lebih suka orang yang berdoa dengan kalimat tersebut. Lalu yang kedua adalah berdoa memohon ampunan untuk orang kafir. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan solat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya, sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 84. Dari ayat ini sudah jelas sekali ya, bagi kita sebagai umat muslim sangat dilarang untuk mendoakan orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka tidak percaya kepada Allah, dan akhirnya hal itu merupakan dosa yang sangat besar sekali. Lalu yang ketiga adalah berdoa memaksa agar dikabulkan. Manusia memiliki banyak sekali keinginan, namun belum tentu semua kehendak tersebut baik baginya, sedangkan Allah sangat mengetahui apa yang terbaik dan yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, orang yang beriman dilarang berdoa dengan mengatakan, "Jika engkau berkenan." Untuk itu yang perlu kita lakukan adalah bersabar dan yakin kepada Allah. Lakukanlah cara yang bijaksana dalam berdoa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Lalu yang keempat adalah berdoa memohon keburukan untuk orang lain. Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagai rahmat bagi seluruh alam, mengajarkan kepada umatnya melakukan hal yang baik, termasuk dalam berdoa, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Meskipun kita ada di posisi yang benar-benar dizalimi, maka jauh lebih baik kita mendoakan yang terbaik bagi semua. Namun kalau memang benar-benar kita dalam keadaan dizalimi, kita boleh mendoakan mereka sekehendak kita, asal tidak berlebihan. Allah tidak menyukai keburukan, dan Allah tidak menyukai ucapan yang buruk dengan terang, kecuali orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah An-Nisa ayat 148. Namun meskipun kita dizalimi, jauh lebih baik mendoakan yang terbaik terhadap yang menzalimi. Lalu yang kelima adalah meminta doa kematian atau diwafatkan ketika sakit parah. Suatu ketika Rasulullah SAW datang ke rumah pamannya. Sementara itu Abbas, paman Rasulullah SAW, sedang mengeluh. Dia pun berharap segera mati. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai pamanku, janganlah engkau mengharapkan kematian, karena sesungguhnya jika engkau adalah orang yang memiliki banyak kebaikan dan waktu kematianmu diakhirkan, maka kebaikanmu akan bertambah dan itu lebih baik bagimu. Begitu juga sebaliknya,
jika engkau orang yang banyak keburukannya dan waktu kematianmu diakhirkan, maka engkau bisa bertaubat darinya, maka itu juga baik bagimu. Maka janganlah sesekali engkau mengharapkan kematian. Sedangkan dalam hadis lain diterangkan, jika seseorang terpaksa untuk melakukannya, maka hendaklah ia berkata, "Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah usiaku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku." Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Baihaqi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah doa-doa yang sangat dilarang oleh Allah untuk kita panjatkan. Semoga ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita dari berbagai hawa nafsu yang bisa membuat kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati, meridai, dan mengampuni dosa-dosa kita, serta mengabulkan doa-doa yang terbaik yang selalu kita panjatkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.